Hai Happy Souls, kembali lagi dengan Ann di Tarot In. Kita mau bahas hari ini tentang siapakah spirit guide kamu dan mereka membawa pesan apa buat kamu. Sekarang ini kan lagi pandemi ya, dan mungkin banyak teman-teman di luar sana yang merasa frustasi mungkin, atau nggak menentu, tidak pasti, apalagi yang mungkin saat ini masih belum punya pekerjaan. Jadi mungkin Ann punya beberapa pile card yang bisa dipilih, dan ini Ann khususkan untuk spirit guide, yang mana message-nya Ann harapkan bisa sangat membantu teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin sedang merasakan berbeban berat. Oke. Kalau di video Ann sebelumnya, teman-teman bisa pilih 3 pile yang ada di sini. Pile 1, pile 2, pile 3. Pile 1 amethyst, pile 2 carnelian, pile 3 lapis lazuli. Ini adalah nama-nama kristal atau gemstone ya. Kalau teman-teman yang tidak familiar dengan nama-nama itu, bisa memilih dari bentuknya, warnanya ya, yang mana yang paling menarik. Atau kalau teman-teman bingung, seperti biasa, teman-teman bisa memejamkan mata, kemudian coba bernafas dengan tenang, rileks, tarik nafas dan hembuskan sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu, ketika teman-teman membuka mata, pile mana yang mungkin paling menarik atau paling berbekas di pikiran teman-teman, atau yang pertama kali teman-teman lihat setelah membuka mata, atau yang secara intuitif teman-teman merasa itu adalah pile teman-teman. Baik, untuk selanjutnya teman-teman kalau sudah memilih, bisa langsung memilih timestamp yang Ann taruh di komentar, supaya kalau yang memilih pile 2 bisa langsung ke pile 2 sesuai dengan menit yang Ann sertakan di timestamp di bawah. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Hai, pile 1 untuk Happy Souls yang memilih amethyst. Oke. Amethyst ini digunakan untuk memberikan ketenangan. Biasanya dipakai dikalungkan ya, di sekitar dada, untuk memberikan ketenangan batin. Dan kemungkinan Happy Souls atau teman-teman yang memilih amethyst saat ini sedang mempunyai pikiran yang mungkin agak mengkonsumsi energi, kemudian secara mental juga lelah, entah apa yang terjadi dalam kehidupan, apalagi dalam kondisi saat ini. Kemungkinan teman-teman membutuhkan sedikit rileks, dan kebiasaan atau old pattern untuk mengkhawatirkan segala sesuatu itu mungkin harus dihilangkan. Oke. Untuk kartunya sendiri, kartu tarotnya Ann ambil dari The Wild Unknown Tarot sebagai spirit guide, yang menggambarkan spirit guide atau yang membimbing kerohanian teman-teman ya. Siapakah spirit guide teman-teman? Di sini ada The Chariot. The Chariot. Yang kedua, The Empress. Oke, The Empress. Ya. Sepertinya teman-teman sangat dilindungi dengan kekuatan yang super. Maksudnya adalah
Kalau muncul The Chariot, itu adalah sebuah kekuatan untuk maju terus ke depan. Jadi spirit guide teman-teman bilang, kamu bisa, ayo, kamu bisa tetap berjalan dan tetap positif. Spirit guide kamu bisa saja berupa animal spirit. Kalau di sini ada kuda, mungkin kamu punya binatang piaraan atau apapun yang berada dekat di hati kamu dan itu animal yang bisa jadi spirit guide kamu. Dan dia menyayangi kamu sehingga dia tidak ingin melihat kamu berhenti atau menyerah. Spirit guide yang kedua adalah The Empress. The Empress ini kemungkinan adalah salah satu dari family member kamu atau anggota keluarga kamu. Dan dia mempunyai sifat yang keibuan. Dia mempunyai banyak ide-ide yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Dan The Empress ini sifatnya sangat peduli, caring. Dia sangat peduli terhadap kekeosan atau kerumitan pikiran kamu secara mental juga. Dia sangat menyayangi kamu juga, dan dia ingin kamu terus bertumbuh dan berbuah, artinya bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kamu, yang dilambangkan atau digambarkan dengan gambar pohon. Kemungkinan spirit guide kamu ini akan memberikan tanda-tanda atau akan memberikan sign-sign seperti apa yang harus kamu lakukan itu di malam hari. Mungkin melalui mimpi, ya, melalui imajinasi kamu. Ketika kamu malam hari, kamu punya tiba-tiba kamu punya vision atau kamu punya imajinasi terhadap sesuatu yang mungkin harus kamu lakukan di dalam hidup kamu. Oke, ini spirit guide kamu ya. Lalu pesan apa secara spesifik atau secara general untuk kamu? Ini diambil dari Universe Oracles. When I lean toward love, I am led. Kamu dapat 3 di sini. Beberapa pile yang kedua dan ketiga hanya dapat 2. Oke. Kemudian, the key to prayer is to forget what I think I need. Lalu yang ketiga, obstacles are detours in the right direction. Mereka mau bilang, even kamu merasa tersesat, kamu merasa tersasar, kamu merasa lelah dengan kehidupan, kamu akan kembali lagi ke track kamu, karena mereka tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi, kamu jangan khawatir. Selama kamu tetap dekat dan tetap mendengarkan apa isi pikiran kamu yang didasarkan oleh kasih atau cinta, dengan cara mencintai diri kamu sendiri, kamu akan diberikan petunjuk oleh spirit guide kamu. The key to prayer, dan kamu juga harus diizinkan atau diingatkan untuk berdoa. Berdoa untuk kebaikan semua. Karena mungkin apa yang kamu inginkan itu bukan yang kamu butuhkan. Jadi berdoa untuk kebaikan aja. Boleh berdoa secara spesifik, tapi kemungkinan keinginan kamu itu bukan sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi mereka mau bilang,
Biarkan mereka yang membimbing kamu secara rohani. Jadi kamu dipanggil lagi untuk secara rohani menggali apa yang kamu butuhkan di dalam hidup kamu, kemudian kembali mencintai diri kamu lagi sebagai pedoman hidup kamu. Dan mereka mau bilang, semua tantangan yang kamu hadapi saat ini itu akan membuat kamu belajar, bukan tersasar, bukan tersesat, tapi membuat kamu belajar dan mengetahui direction yang benar. Karena kemanapun kamu berjalan, mereka tetap selalu mendampingi kamu, sehingga mereka bilang, obstacles are detours in the right direction. Jadi kamu cuma putar balik aja, balik-balik lagi kamu ke track yang tepat sesuai seperti yang dibimbing oleh spirit guide kamu. Oke. Kemudian apa yang sedang dikerjakan oleh spirit guide kamu saat ini untuk kamu? Aku ambil dari Energy Oracles. Yang pertama adalah patience. Sabar ya. Ya, mungkin kamu merasa udah lelah banget ya. Dalam hidup kamu merasa kayaknya aku udah ngelakuin semuanya deh, tapi kenapa sampai sekarang kamu belum dapat apa yang kamu mau? Jadi mereka bilang, bersabarlah, karena kamu pasti akan sampai ke sana. Tapi bersabarlah dengan cinta, dan kamu akan didirect atau kamu akan diarahkan ke tempat tujuan kamu. Kamu juga mendapat victory. Wow. Dengan kesabaran itu mereka mau bilang, kamu akan sampai pada kemenangan atau tujuan yang kamu inginkan. Tapi terus galilah segala sesuatu yang kamu alami di hidup kamu dengan penuh cinta. Maksudnya adalah kamu boleh kesel, kamu boleh bete, tapi kamu tidak boleh membenci kehidupan. Dan kamu jangan membenci kehidupan kamu. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Dan ketika kamu mencintai diri kamu, kamu pun mencintai kehidupanmu. Dan ketika kamu merasa lelah, kamu rileks. Spirit guide ini akan memberitahu kapan kamu harus maju lagi. Ketika kamu capek, kamu boleh istirahat dahulu. Apa yang kamu inginkan di dalam hidup, dan kamu mencoba berdoa, memberikan kesempatan spirit guide kamu untuk membimbing kamu. Kemudian final message kamu dari Starseeds Oracle. Aku tarik 2 buah. Weight of the world, boundaries, let it go. It's not yours to carry. Seperti yang tadi aku bilang, mungkin kamu orang yang cenderung memikirkan segala sesuatu, dan itu ternyata membebani kamu. Final message dari mereka di kartu ini adalah kamu harus set boundaries. Boundaries ini dalam arti kamu tidak boleh menarik diri kamu ke dalam beban dunia. Maksudnya adalah kamu harus bisa mencoba memilah kira-kira yang benar-benar beban kamu tuh yang mana, dan yang harus kamu selesaikan itu yang mana.
Jadi kayak misalnya kamu bangun tidur, terus kamu lihat handphone gitu ya, tiba-tiba kamu lihat handphone, lalu kamu lihat, wah, segala macam berita yang tidak menyenangkan terjadi, dan itu ternyata kamu menyerap energinya, dan itu membebani kamu. Coba pertama kali bangun tidur, kemudian kamu gak usah cek HP dulu, kemudian kamu mencoba untuk berada bersama dengan diri kamu sendiri, lalu kamu bernafas yang rileks dan menyadari bahwa kamu ada, kamu bernafas dengan baik, dan kamu memulai hari dengan baik. Kamu set intention atau set harapan kamu pagi itu agar semuanya berjalan dengan lancar. Dan kamu set intention juga pagi itu agar segala hal yang negatif itu dapat kamu lepaskan. Let it go. Dan pada saat kamu berada di dalam kesesakan, misalnya kamu macet ya, ketemu macet, kemudian kamu merasa bete ya, siapa yang gak bete kalau di kemacetan. Coba nikmati kemacetannya, jangan jadikan beban terlalu lebih dari macetnya, maksudnya terlalu berat. Sudah macet, terus kamu jadikan itu beban, dan itu makin berat lagi ke dalam pikiran kamu, sehingga kamu sendiri tidak bisa merasa. Jadi segala sesuatu dibawa berat, jangan yang dibawa ringan, walaupun memang itu kelihatannya susah, cuma bisa dilakukan, tapi pasti bisa dilakukan. Lepaskan semua beban dengan cara mungkin kamu memikirkan hal-hal yang menyenangkan di saat kamu merasa lagi kesulitan atau sedang kesusahan. Oke? Kemudian mungkin setelah pulang kamu bisa mandi ya, air hangat yang bisa menenangkan kamu. Kemudian kamu di saat mandi juga kamu mengeluarkan semua hal negatif yang mungkin persoalan di kantor, persoalan dengan orang-orang yang di sekitar kamu, dengan keluarga, mungkin kamu lepaskan pada saat mandi itu. Kamu bilang, aku membersihkan semua perasaan-perasaan negatif, hal-hal yang negatif, dan aku ingin kembali baru lagi. Sampai kamu merasa energi yang lebih positif itu masuk ke dalam diri kamu. Jadi hal itu membuat kamu lebih rileks. Kemudian yang kedua, I'm sorry, defenselessness, righting past wrong, uprooting. Ini kamu juga diminta untuk let it go. Sekarang Spirit bilang defenselessness. Artinya adalah kamu lepaskan semua defense atau pertahanan diri kamu. Kamu lepaskan semua kesalahan-kesalahan masa lalu. Kamu lepaskan semua hal-hal yang membuat akar-akar masalah yang membuat beban pikiran kamu. Dan kamu bilang sama diri kamu sendiri, maafkan aku ya, sudah membebani kamu. Karena mungkin sebenarnya yang menjadi beban kamu adalah ada di dalam pikiran kamu sendiri. Jadi Spirit mau bilang, take it easy with yourself. Tenang, berdamailah dengan diri kamu sendiri ya. Jadikanlah cinta sebagai pedoman hidup kamu. Jangan lupa untuk terus connect atau apapun yang kamu lakukan untuk terhubung dengan yang lebih besar dari kamu. Entah kamu bisa, mungkin kamu bilang itu Tuhan, kamu bilang itu spirit, kamu bilang itu angels, atau apapun yang kamu rasa lebih tinggi dari kamu.
Dan kamu harus selalu ingat bahwa apapun yang tantangan yang terjadi, yang kamu hadapi, itu akan membawa kamu kembali ke right track. Itu hanya detour atau arah putar balik lah ya. Kamu akan kembali lagi ke track yang benar selama kamu mendengarkan guides dari spirit tadi. Sabar, kamu akan sampai ke tujuan. Kamu akan mencapai kemenangan yang kamu harapkan. Oke, file nomor 1. Semoga ini membantu kamu dalam melihat hidup lebih ringan lagi, melihat diri kamu lebih dengan cinta lagi ya. Jadi kamu gak terlalu terbebani dengan perasaan-perasaan negatif. Tidak apa mengakui itu ada, tapi jangan dibiarkan, karena itu akan jadi beban akhirnya. Karena spirit guide kamu sangat mencintai dan sangat menyayangi kamu. Dia mau kamu berkembang. Jangan stuck dengan pikiran kamu sendiri. Oke. Itu saja dari file 1 yang bisa aku baca. Semoga hal ini dapat berguna untuk happy soul sekalian di luar sana dalam menghadapi situasi ya yang saat ini sedang tidak mudah untuk semua orang. Dan sending you love and light. Terima kasih. Bye bye. Hai, happy soul yang pilih file 2 ya, yang pilih carnelian. Oke, ini adalah gemstone ya. Gemstone ini biasanya digunakan untuk memberikan rasa percaya diri, kemudian juga untuk menjamin bahwa kepercayaan diri kamu itu tidak terdistract atau tidak terganggu sama faktor-faktor eksternal. Mungkin kamu punya kecenderungan untuk tidak percaya diri orangnya, jadi kamu mungkin tertarik sama batu ini ya. Dan kalau kamu memang suka gemstone, mungkin kamu juga bisa memakai ini sebagai koleksi juga bisa. Tapi sebenarnya kepercayaan diri asalnya dari diri sendiri. Dan dengan batu ini kamu diminta untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu yang saat ini mungkin agak sulit dengan masa-masa pandemi seperti ini. Jadi mari kita lihat spirit guide yang membimbing kamu secara rohani itu mau ngomong apa sama kamu ya. Oke. Spirit guide-nya aku tarik dari The Wild Unknown Tarot. Aku tarik 2 kartu. Oke, spirit guide kamu adalah Son of Cups. Sensitif sekali spirit guide kamu. Seperti kamu mungkin. Ya, kurang percaya diri. Tapi spirit guide kamu mau bilang, nabrak kamera nih. Kamu enough, kamu cukup untuk diri kamu sendiri. Cup kamu full tuh. Cup kamu penuh. Tuh, gelas kamu penuh. Spirit guide kamu mau mengingatkan kalau kamu itu sudah yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Jadi spirit guide kamu mau bilang kamu harus bersyukur dan percaya sama diri kamu sendiri karena kamu itu kamu. Kemudian yang kedua adalah Ace of Pentacles. Spirit guide kamu
kemungkinan adalah ancestor kamu atau leluhur ya. Secara rohani dia membimbing kamu, entah kamu sadari atau tidak. Mungkin kamu kadang merasa bahwa kamu dibimbing terhadap suatu keputusan, dan ancestor kamu ini juga ingin kamu mempunyai kehidupan yang abundance, kehidupan yang berlimpah, bukan hanya dari segi materi tapi dari segi jiwa kamu. Jadi kamu jangan merasa kekurangan, lack, karena spirit guide kamu bilang kamu itu punya banyak kelimpahan. Mungkin kalau kamu menyamakan kelimpahan itu dengan materi bisa jadi, tapi ini lebih kelimpahan secara rohani, karena ini spirit guides kamu mau bilang kamu harus lebih menggali ke dalam diri kamu sendiri untuk mempunyai kelimpahan rohani itu. Kalau ini ancestor kamu, kalau yang di Son of Cups, aku lebih merasa ini adalah orang yang dekat dengan kamu atau kamu sayangi, mungkin seperti anak kamu sendiri, adik kamu sendiri, keponakan kamu sendiri. Tapi yang pasti dia lebih kecil daripada kamu. Atau mungkin juga untuk happy souls di sana yang mungkin, mohon maaf, sudah ditinggal oleh anaknya atau ditinggal pergi, maksudnya ya, sudah tidak di dunia lagi. Dia tetap bersama dengan kamu sebagai spirit guide kamu, dan dia sangat sensitif sama kamu. Kalau kamu sedih, dia sedih. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kamu dan ingin cups kamu di sini ya selalu penuh. Jadi dia selalu ingin merasa kamu dicintai, dilindungi. Dia lembut sekali, spirit guide yang lembut. Di satu sisi kamu punya spirit guide yang lembut, di sisi lain kamu punya spirit guide yang bukan keras, tapi dia mau kamu terus belajar dan berkembang, tapi lebih ke dalam, sampai ke core kamu, ke inti kamu, supaya kamu jadi orang yang stable, yang stabil. Oke, kita lihat pesannya ya. Aku tarik dari Universe Oracle. Kamu dapat, my outer experiences are a reflection of my internal condition. Wow, ini spiritual guide kamu benar-benar bilang kamu benar-benar harus mengusahakan atau bekerja lebih ke dalam. Kamu harus memperhatikan internal condition kamu, perasaan di dalam hati kamu, ya, lebih ke mental kamu sih. Bagaimana kamu melihat dunia, ya kan? Dan dunia itu merefleksikan hal itu kepada kamu. Makanya dia bilang pengalaman kehidupan yang ada di luar kamu itu adalah sebuah refleksi dari kondisi internal kamu. Jadi ketika mungkin kamu punya experience yang kurang baik, mungkin saat itu pula kondisi internal kamu atau di dalam diri kamu itu sendiri juga tidak seimbang atau sedang tidak baik. Dia mau bilang kamu harus coba perbaiki internal condition kamu, mungkin juga supaya kamu lebih percaya diri ya. Oke?
Kemudian yang kedua, kamu dapat through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. Yang kedua, spirit guide kamu mau bilang, berdamailah. Berdamailah dengan diri kamu sendiri, berdamailah dengan dunia, dan melalui doa atau apapun yang kamu biasa lakukan ya, entah meditasi, entah doa, atau hanya berdiam diri aja sambil menutup mata gitu ya, dan memikirkan hal-hal yang positif, itu kamu akan menciptakan ripple atau riak, efek riak. Kalau di air itu, kalau kamu lempar batu itu ada efek riaknya ya, dan riak positif itulah yang akan kamu sebarkan ke dunia supaya dunia lebih damai. Tapi kamu harus berdamai dulu dengan diri kamu, dengan internal kondisi kamu, kondisi di dalam diri kamu. Jadi spirit guide kamu mau bilang, you are enough. Kamu itu cukup untuk dunia, dan kamu mampu untuk kebaikan dunia, memberikan vibe atau getaran yang positif terhadap outer space kamu atau dunia di luar kamu. Kamu share getaran-getaran yang positif, kamu akan mencapai kedamaian, karena getaran yang positif itu pasti datangnya dari internal condition kamu. Oke. Kemudian untuk energi oracle yang aku tarik ini adalah melihat apa yang sedang dikerjakan oleh spirit bersama kamu saat ini. The garden and the gate. Oke. The garden and the gate. Kemudian yang satu lagi, caring connection. Caring connection and the garden and the gate. Spirit guide kamu dari tadi minta untuk kamu menyayangi diri kamu sendiri, lebih memperhatikan diri kamu sendiri, lebih terkonek dengan diri kamu sendiri, dan ini muncul caring connection. Caring connection ini dilambangkan dengan dua orang ya, atau sepasang wanita dan pria yang terlihat sangat saling menyayangi. Spirit guide kamu mau bilang, kamu kayak gini aja sama diri kamu sendiri, bisa nggak? Jadi kamu tuh sayangnya bukan hanya sama partner kamu, sayangnya bukan hanya sama orang lain, tapi sayang sama diri kamu sendiri. Sayangilah pertama kali tuh diri kamu sendiri. Maka yang ada di dalam internal kamu itu akan terefleksi keluar. Jadi kamu lihat lagi ke dalam diri kamu ya. Apakah kamu sudah cukup menyayangi diri kamu? Kemudian yang kedua, the garden and the gate. Kamu melihat dunia itu mungkin ada pintunya nih. Ada pintu yang ada kuncinya untuk mencapai kebahagiaan. Kamu melihatnya gitu kayaknya nih. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu berasal dari diri kamu sendiri, bukan dari faktor di luar kamu. Semua faktor di luar pasti akan mempengaruhi apa yang kamu rasakan, tapi bukan berarti itu mempengaruhi kebahagiaan kamu. Karena bukan orang lain yang mengkontrol kamu, bukan situasi di luar yang mengkontrol kamu,
bukan faktor-faktor eksternal yang mengkontrol kamu, tapi kamu sendiri yang mengontrol diri kamu, perasaan kamu, dan kamu yang punya kuncinya untuk menuju ke taman itu. Kamu yang punya kunci rahasianya. Karena kehidupan itu memang rahasia. Dan gak ada orang yang punya kunci kehidupan yang bahagia. Kamu gak bisa pinjam kunci itu ke orang lain, tapi kamu punya kuncinya. Itu kuncinya yang di kalung. Nah, itu kuncinya. Ada di dalam diri kamu sendiri kuncinya. Dan kamu tinggal buka gerbangnya, kamu masuk ke tamannya. Hanya kamu mau tidak melihat perspektif itu. Bukan dari eksternal lagi, tapi dari internal. Ini yang sedang dikerjakan oleh spirit spirit dengan kamu ya. Supaya kamu lebih memahami perspektif baru bahwa ini kebahagiaan ya adalah bagaimana cara kamu mencintai diri kamu sendiri, mencintai kehidupan, dan mengerti bahwa rahasia kebahagiaan itu hanya kamu yang punya kuncinya. Kuncinya ini ada di kalungin tuh. Kamu tinggal ambil, kemudian kamu buka di gerbangnya. Ya. Kemudian kamu juga dapat final message dari Starseed Oracle. Oke. Yang pertama adalah perspektif. Oke, yang pertama perspektif. Semua orang itu punya perasaan kebahagiaan. Gimana caranya ya? Gimana ya supaya aku bisa bahagia? Kadang semua orang punya perasaan yang sama. Di mana ya aku bisa mencapai kebahagiaan? Gimana ya? Dengan siapa ya? Well, perspektif itu harus dirubah. None of this matters. Karena yang matters adalah apa yang ada di dalam diri kamu. Apa yang kamu inginkan itu bisa terjadi kalau kamu yakini betul. Dan perspektif di sini adalah kamu diminta oleh spirit untuk step back atau mundur dulu ke belakang, lihat hidup kamu dalam perspektif yang lebih besar. Karena sebenarnya kita itu hanya debu di universe ini ya. Jadi kalau kamu tidak memperhatikan diri kamu sendiri, atau kamu tidak bisa membahagiakan diri kamu sendiri, maka kamu tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang kamu inginkan. Ketika perspektif itu kamu rubah, kamu mungkin saja bisa mencapai kebahagiaan yang kamu inginkan. Tergantung dari bagaimana kamu meletakkan kebahagiaan itu. Jadi, letakkanlah kebahagiaan itu di dalam diri kamu sendiri dan dengan mencintai diri kamu sendiri. Ya. Karena semuanya itu berasal dari internal condition kamu atau kondisi internal kamu yang mana sebenarnya kamu bisa mencapai kedamaian, bahkan bisa mengeluarkan vibe atau getaran untuk memberikan kedamaian
di dunia. Wow, sebesar itu kamu, padahal kita semua itu cuma dust in the universe. Tapi getaran kamu, vibe kamu bisa merefleksikan sesuatu ke outer space kamu. Oke. Yang kedua, kamu dapat crack open, rock bottom, surrender to the alchemy of life. Surrender. Oke. Crack open ini bagaimana kamu bisa melihat kehidupan. Kalau kamu kurang jelas ya, aku taruh di sini. Bagaimana kamu bisa melihat kehidupan, bahwa sesuatu yang membuat kamu down, membuat kamu merasa kalah, itu tidak akan membuat kamu hancur, tapi malah akan semakin meneguhkan kamu, semakin menguatkan kamu, ya. Seperti gemstone. Gemstone itu kalau nggak ditempa atau kalau nggak dibuka, dia bentuknya nggak akan kayak gini. Dia nggak akan seindah ini. Dan ketika kamu bersama dengan kehidupan, merasakan ripple-nya, riaknya ya, naik turunnya, kemudian kamu membuat perspektif itu sebagai sebuah keadaan itu dalam perspektif kamu adalah sebuah hal yang membangun kamu, membentuk kamu, maka kamu akan tetap bahagia walaupun keadaannya sulit. Tapi perspektif ini yang harus dirubah, dan kamu bisa dengan mudah switch ya, mengganti perspektif kamu yang tadinya aduh hidup gue gini-gini banget, terus kenapa gue gak bisa mencapai kebahagiaan, kemana sih sebenarnya gue harus mencari kebahagiaan, kayak gitu-gitu, itu hilang. Karena kamu tahu kamu yang mengkontrol emosi kamu yang mengkontrol inner atau internal condition kamu, sehingga itu merefleksikan tadi pengalaman hidup kamu di luar. Jadi spirit mau bilang seperti itu, ancestor kamu, ya kan? Ancestor kamu dan mungkin orang yang kamu sayangi di dekat kamu atau yang sudah tiada, mungkin anak kamu, mungkin saudara kamu yang lebih kecil, bahwa kamu dilindungi dan kamu punya kontrol terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus lebih percaya diri, kamu harus lebih menyayangi diri kamu sendiri untuk mencapai kebahagiaan, dan kamu yang tahu kunci kebahagiaan kamu sendiri. Untuk kamu pasangkan di gerbangnya, dibuka gerbangnya dan kamu masuk ke taman kebahagiaan kamu. Oke? Baik, pile 2. Sepertinya pesan itu saja yang bisa aku sampaikan di sini. Semoga itu membantu kamu ya. Dan dengan keadaan yang masih sangat tidak menentu saat ini, tetap positif. Kamu gain percaya diri di dalam diri kamu ya. And sending you love and light. Bye, pile 2. Hai, happy souls. Kamu yang pilih pile nomor 3 ya. Lapis lazuli. Oke. Lapis lazuli ini adalah biasanya dipakai untuk meningkatkan spiritualitas, kemudian untuk mencari kebenaran atau enlightenment. Mungkin kamu yang memilih pile ini suka meditasi ya, suka meditasi, kemudian kamu meluangkan waktu di alam, berdiam diri di alam, mencari inner vision gitu, kayak kedalaman jiwa. Pokoknya kamu lebih spiritual sih ini. Kayaknya ini spiritual people nih yang pilih ini. Oke, kita lihat siapakah spirit guide kamu dan apa yang ingin mereka katakan kepada kamu ya. Dari tarot The Wild Unknown Tarot,
Spirit guides kamu adalah wow, no wonder, Judgment. Kemudian yang kedua, wah, the Lovers. Spirit guide kamu kebanyakan malaikat. Tuh, wow. Surrounded by angels. Kamu banyak sekali dibimbing secara rohani ya oleh malaikat. Mungkin kamu yang percaya dengan malaikat ya. Ini malaikat yang sering ngasih tahu kamu, ini salah, itu benar gitu. Kamu mungkin punya experience seperti itu atau pengalaman seperti itu, kayak kamu mau ke arah mana, terus tiba-tiba kamu punya rasa nggak, ini salah gitu. Itu spirit guide kamu lagi bekerja tuh, dan dia yang selalu memberitahu kamu direction yang benar seperti apa. Tapi dia juga bukan spiritual yang keras, atau dia penuh kasih sayang. Angels, paling nggak di sini ada 2 angels ya yang bersama dan mendampingi kamu. Malaikat yang mungkin kamu percaya selama ini mendampingi kamu itu benar-benar bersama dengan kamu di dalam segala situasi. Oke. Ya, karena kamu diliputi oleh angels, malaikat, mereka mau bicara apa atau mau memberikan pesan apa sama kamu? Oke, pesannya itu sendiri aku tarik dari kartu Universe Oracle. Apa yang mau dia bilang? I choose love no matter what. Di dalam situasi apapun, mereka ingin kamu selalu memilih rasa cinta kasih. Jadi kalau kamu lagi dikerjain orang lah, atau intinya dibuat kesel sama seseorang, kamu harus tetap memilih cinta no matter what, katanya gitu. Karena kalau kamu pilihnya dendam, itu jadinya gak baik untuk kamu. Semua orang juga tahu ya itu. Well, kata angels gitu, karena angels kamu tuh penuh cinta banget tuh, lihat, the lovers, penuh dan sangat-sangat menyayangi kamu, penuh kasih sayang. Kalau kamu lagi salah, kamu melakukan hal yang salah gitu ya, mereka nggak akan menghukum kamu atau gimana, tapi mereka akan melit kamu, membimbing kamu menuju ke tempat yang benar ya, dengan penuh cinta. Oleh karena itu dia ingin kamu mengembangkan cinta kasih kamu, even dalam situasi yang menyebalkan, situasi yang sulit bersama dengan orang yang mungkin juga ngeselin, kamu harus tetap memilih cinta no matter what, katanya gitu. Kemudian hope is the conduit for miracles. Dan kamu harus percaya, gak harus sih, cuman spirit kamu bilang miracles itu exist loh, keajaiban itu exist. Kalau kamu punya hope, kalau kamu punya harapan, karena harapan itu adalah salurannya keajaiban. Hope is the conduit for miracles. Jadi spirit kamu mau bilang, kamu tidak boleh losing hope. Kamu harus terus berharap, karena harapan adalah sarana dari keajaiban. Dan keajaiban itu terjadi kalau kamu juga punya cinta. Karena keajaiban biasanya terjadi pada hal-hal yang positif ya. Jadi kalau misalnya kamu mengharapkan sesuatu yang negatif sama orang dan itu terjadi, itu bukan miracle sih. Itu
itu mungkin lebih ke karma orang itu sendiri. Ini lebih ke hal yang positif. Jadi spirit minta kamu juga mengharapkan hal-hal yang positif terjadi. Karena cinta itu bisa memberikan harapan, dan harapan itu jadi sarana untuk terjadinya keajaiban. Oke, kamu spiritual people kan, pasti kamu bisa merasakan pada saat angels atau pada saat spirit guide kamu, siapapun itu. Kalau di sini aku lihatnya adalah malaikat. Kamu diliputi oleh malaikat. Itu bilang kamu harus terus mencintai orang walaupun orang itu menyakiti kamu. Coba dilakukan. Karena itu kemungkinan akan memberikan keajaiban sama kamu. Oke? Dan kalau nabrak, maaf. Dan kalau dari energi oracle yang aku ambil ini untuk menjawab, spirit guide kamu itu sedang bekerja bersama dengan kamu, itu lagi bekerja dalam hal apa nih? Di area mana? The thinking woman. Kamu spiritual tapi juga thinker ya. Oke. Mungkin ya, kamu terlalu banyak beranalisa. Melakukan analisa, ya kan? Melakukan pemikiran-pemikiran. Kamu emang orangnya tampaknya sangat ini ya, sangat deep. Jadi kalau kamu punya pertanyaan tuh kamu pikirin betul-betul sampai kamu dapat enlightenment. Dan ini terlihat di energi ini keluarnya the thinking woman. Ya entah gendernya apa. Kalau kamu laki-laki ya kamu berarti the thinking man. Tapi yang pasti di sini gendernya tidak terlalu dipentingkan ya. Yang pasti kamu adalah the thinking person. Jadi secara spiritual, spirit mau bilang, coba gak usah terlalu mikir terlalu dalam. Kamu rasakan saja. Kamu coba gunakan intuisi kamu. Kamu gunakan spiritualitas kamu. Gak usah dipikirkan. Karena itu akan datang ke kamu akhirnya jawabannya kalau kamu punya banyak pertanyaan ya. Pada saat kamu melepaskan pikiran kamu atau analisa-analisa kamu, hal-hal tertentu akan terjawab. Spirit mau mengusahakan hal itu sama kamu supaya mungkin spiritualitas kamu lebih meningkat lah ya. Dan kamu mempunyai keselarasan spiritualitas dengan diri kamu sendiri, membaharui spiritualitas kamu dengan tidak terlalu berpikir terus gitu. Terus kamu sama spirit ini diminta untuk coba tenangkan pikiran kamu, tenangkan pikiran yang banyak ngobrol di pikiran kamu tuh. Kamu pasti banyak punya pikiran yang ngobrol tuh. Nah itu tenang aja dulu, ditenangkan. Kemudian kamu bisa membiarkan spirit untuk membimbing kamu ketika kamu sudah sudah mematikan volume di pikiran kamu supaya pikiran kamu nggak ngobrol, nggak berbicara terus, tapi kamu mendengarkan spirit guides kamu. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang akan terjadi, atau apa yang harus kamu ucapkan di satu saat tertentu. Kemungkinan itu kamu terus berpikir. Oke, kemudian yang kedua, spirit sedang mengusahakan sama kamu. Financial constraints. Oke, mungkin saat ini kamu sedang ada kesulitan di finansial kamu ya.
Spirit juga sedang mengusahakan hal ini bersama dengan kamu ya. Jadi kamu nggak sendirian. Kamu akan dibimbing untuk mengatasi financial constraint ini atau masalah keuangan kamu. Oke. Dan kemungkinan mungkin kenapa kamu terus berpikir ya, karena saat ini kamu sedang berpikir gimana caranya supaya finansial kamu stable. Itu yang mungkin jadi first concern kamu kali. Jadi ini ada muncul the thinking woman yang spirit mau bilang calm down, be quiet, your mind be quiet ya. Mereka akan bantu dengan penuh kasih sayang. Mereka akan memberikan bimbingannya kepada kamu supaya mungkin permasalahan kamu di dunia ini ya, financial constraints atau kekurangan secara keuangan ya, ini bisa diatasi. Mungkin kamu bisa mencoba meningkatkan spiritualitas kamu dengan meditasi, berdoa ya kan, relax. Relax bukan hanya tubuh ya, pada saat kamu tidur kamu ternyata bisa juga nggak relax karena kamu memikirkan segala sesuatu, dan itu dicoba untuk spirit bilang relax, berikan space untuk mereka untuk memberikan guidance. Dan guidance-nya kemungkinan bisa pada malam hari, di dalam mimpi kamu, atau di siang hari, atau ketika kamu melihat rainbow, pelangi, itu bisa jadi spirit sedang bersama dengan kamu. Dan mungkin kamu bisa mencoba untuk kembali lagi berharap ya. Jangan putus harapan. That's why kenapa ada kartu ini ya. Hope is the conduit for miracles. Jangan putus harapan, karena harapan itu sarana untuk keajaiban, dan keajaiban itu memungkinkan kamu untuk menyelesaikan masalah kamu yang saat ini mungkin adalah financial. Oke. Kemudian kamu dapat 3 kartu final message dari spirit. Ini diambil dari Starseed Oracle. Kamu dapat Earth School, Earth School, Life Lessons, Soul Growth, Study, Higher Learning. Oh wow, Soul Growth, Life Lessons, Study. Kamu diminta untuk terus belajar, oke? Untuk grow, untuk berkembang, dan mungkin diminta untuk belajar hal baru ya, atau mungkin kamu itu sedang sekolah saat ini, sedang berada di dalam kegiatan pendidikan yang kemungkinan membutuhkan banyak materi, banyak uang yang perlu dikeluarkan, dan itu menjadi pemikiran kamu saat ini, lebih ke financial. Tapi kamu jangan khawatir, karena spirit bilang mungkin keadaan ini bisa membuat kamu lebih berkembang di dalam jiwa kamu ya, soul growth. Jadi kamu mempunyai perkembangan jiwa, higher learning. Ada sesuatu hal yang kamu belajar, dan itu lebih ke arah higher, ke arah rohani atau beyond, di balik dunia lah gitu. Maksudnya bukan hal-hal yang duniawi kayak ini nih, kan duniawi nih, materi, fisik, duniawi. Tapi kamu diminta untuk belajar lebih dari itu, melampaui itu. Seperti ini kan digambarkan dengan seorang yang terjun bebas gitu, masuk ke dalam dunia yang dia nggak tahu nih, masuk ke dalam air ya kan.
terus masuk ke dalam air, dan ini memberikan lessons untuk dia, memberikan pelajaran untuk dia. Dan itu adalah pelajaran yang mungkin gak bisa didapatkan di sekolah manapun. Jadi kamu harus melihat lagi lebih ke dalam. Kamu itu dipanggil untuk mempelajari apa sih? Untuk berkembang seperti apa sih? Itu yang mau Spirit katakan kepada kamu, karena kamu harus berkembang. Seperti yang tadi aku bilang, mungkin juga karena kamu lagi sekolah atau membutuhkan banyak uang ya. Jadi ini ada ada kendala ini. Tapi jangan khawatir, Spirit tetap bersama dengan kamu. Ya, asalkan kamu penuh dengan harapan. Kemudian yang kedua, all paths lead home. All paths lead home. Inner authority, intuition, turn your gaze within. Oke. Spirit juga mau bilang, kamu juga harus membangun relationship, inner authority, ya, membangun relationship dengan diri kamu, ke dalam diri kamu sendiri, dan lebih mempercayai intuisi kamu. Kemudian kamu juga diminta untuk melakukan spiritual practice sepertinya nih, karena ini terlihat dari gambarnya ya. Oke. Sangat spiritual. Mungkin ada hangstone, itu kayak suatu spiritual fisik ya. Kamu bisa coba mungkin bermeditasi atau lebih ke alam, atau menggali intuisi kamu sendiri untuk lebih dapat berharap, melihat ke dalam. Kalau melihat keluar, melihat ke dunia, mungkin kamu hilang harapan lah ya. Tapi kalau ke dalam, mungkin kamu bisa mempertebal harapan kamu, dan itu membuat kamu bisa mewujudkan keajaiban. Kemudian yang terakhir, kamu dapat the void. Stop, embrace winter, great cosmic womb. Itu kayak mata ya kalau aku lihat, tapi yang jauh ke dalam. Surrender to the unknown. Sepertinya ini kamu diminta untuk membebaskan pikiran-pikiran kamu tadi, nih, thinking woman, untuk lebih berserah kepada ketidakpastian. Karena di dunia ini yang pasti hanya ketidakpastian dan mati. Jadi kemungkinan kamu diminta untuk lebih Spirit minta kamu lebih untuk beriman ya, bukan faith ya. Aku dapat kata faith. Jadi kamu diminta untuk memeluk kehidupan saat ini, jangan dilawan. Kamu berserah kepada Tuhan, kepada siapapun yang kamu percaya lebih dari kamu, kepada universe mungkin. Kalau hidup itu memang penuh misteri, tapi kamu sepertinya sudah berada di dalam end of chapter atau akhir ya, bagian akhir dari fase tertentu yang mungkin semoga akan berubah lebih baik ke fase berikutnya. Dan untuk melepaskan, kamu diminta untuk melepaskan kontrol ya. Kamu diminta untuk melepaskan kontrol.
kamu terlalu mengkontrol hidup kamu, kayak aku tuh harus A, B, C, D, kamu sendiri stres nanti. Kamu diminta untuk lebih embrace yang tadi ya, embrace winter. Kalau kenapa winter? Karena di sana tuh winter, kalau orang luar di Eropa itu kadang musim saljunya tuh udah kayak badai lah ya, udah kayak mereka nggak bisa kemana-mana, mereka stuck di rumah ya, kayak gini lah, hampir mirip seperti corona saat ini, yang kamu harus stay at home gitu. Dan untuk itu kamu diminta lebih melepaskan kontrol terhadap hari kamu, setidaknya hari kamu dulu. Hari ini aku harus A, B, C, D. Kalau tidak ya sudah. Kalau nggak bisa dilakukan ya sudah. Jangan stres. Lebih loose. Embrace the winter. Kamu lebih diminta untuk memeluk saat ini. Menerima acceptance ya saat ini. Dan mempercayakan kepada universe, kepada Tuhan, kepada siapapun yang kamu percaya lebih tinggi dari kamu, spirit guide kamu, malaikat ya, bahwa semuanya akan baik-baik saja, kehidupan kamu akan baik-baik saja. Tapi kamu harus terus meningkatkan spiritualitas kamu, mungkin dengan praktis spiritual, entah dengan cara kamu yang mungkin kamu paling nyaman, dan terus choose love no matter what, sehingga kamu terus bisa berharap. Dengan cinta tadi kamu bisa berharap agar semua apa yang kamu inginkan, keajaiban itu terjadi nyata di dalam dunia fisik. Karena ketika kamu manifestasikan sesuatu di dalam pikiran kamu yang positif, keajaiban pun akan terjadi di dunia fisik ini yang positif. Oke? Ya, aku hanya berharap semoga ini dapat membantu kamu di dalam menghadapi situasi saat ini yang mungkin membuat kamu merasa kamu stres ya, atau punya kendala. Itu aja dariku, dan sepertinya bacaannya juga sudah, pesannya sudah aku bacakan semua. Semoga ini bisa membantu kamu, dan sending you love and light. Terima kasih Pak Tri. Bye bye.